Ya itulah yang dilarang oleh agama maupun yang dilarang oleh undang-undang, yaitu mempergunjingkan usaha orang lain sehingga yang dipergunjingkan itu memburuk-burukkan, menjelek-jelekan. Sedangkan mereka sudah diawasi oleh BP POM, sudah diawasi oleh sertifikasi halal, kemudian ada isinya, izin usahanya, kemudian nanti mereka tergabung UMKM dan organisasi-organisasi penjualan pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau misalnya kalian itu mereview negatif, apalagi pemerasan ingin meluruskan dengan cara dibayar. Ya kalau kalian misalnya isukan bahwa di bakso ini ada ditemukan celana dalam wanita atau ditemukan tulang daging babi, ya pasti akan rusak. Iya benar, kalau benar. Kalau nggak benar, kan kasihan toko itu bisa-bisa dibakar oleh massa. Nah inilah yang diperlukan namanya klarifikasi. Kalau pengacara kan bikin somasi untuk meluruskan yang mentuduh orang, untuk menyangkut dan terkait dengan asas praduga tidak bersalah. Nah, jadi kalau di bidang kesehatan, kalau kalian mereview itu salah, bukan alamat atau wewenang daripada kalian gitu. Nah, karena misalnya juga kalau kalian tahu data ini korupsi, kalian berteriak, "Woi bapak tetangga saya ini korupsi, sedikit lagi akan dipenjara, dipanggil polisi," kan nggak boleh juga digituin orang gitu. Ada prosesnya gitu. Nah, jadi kemudian, oh tadi malam aku ngeliat tetanggaku dengan ibu cewek masih muda, cuman gitu. Walaupun dia nggak sebut nama kan tetap aja orang berpikir negatif itu. Nah, sekarang saya nggak sebut nama kok, tetap aja orang berpikir begitu. Nah, jadi menurut saya mereview sesuatu yang kita anggap melanggar undang-undang tidak diperbolehkan walaupun membuka transparansi. Hanya wartawan menurut saya yang bisa, itu pun harus pemberitaan berimbang. Tapi kalau artis atau itu nggak boleh mereview sesuatu dengan cara untuk niat untuk menjatuhkan atau merusak. Bahkan ada beberapa perusahaan itu hancur, rusak gara-gara review itu. Dan mereka melakukan serangan balasan dengan membalas dan melaporkan para blogger ataupun tiktoker yang memang mencari kesempatan dengan cara-cara mempermalukan orang dan memeras orang. Tapi kalau hal kayak gini ada undang-undangnya nggak sih, Bang? Ya tergantung kan, kalau dia bisa membuktikan, kalau dia ngejelekin sekali, kemudian ada komunikasi, kemudian ada peminta uang, imbalan dan lain sebagainya, saya rasa termasuk bagian dari pemerasan juga. Hampir beda-beda tipis dengan kita kerjanya terhadap pengusaha skincare itu. Tapi kalau dia merasa bahwa gue mereview memang dengan kejujuran gitu loh. Ya bisa-bisa aja, tapi kan kalau kejujuran jujur aja, tapi kalau ada komunikasi pernah bertemu dan minta dibayar, beda lagi ceritanya. Tapi kalau itu tidak dibayar, dia tidak minta bayaran, hanya mereview aja, gimana? Asal bisa dibuktikan, kalau benar tidak fitnah. Misalnya dari babi ada daging babi, kalau nggak ada, kan nggak bisa. Mereka harus membuat laporan sehingga BPOM melakukan penyelidikan yang mana ditemukan unsur daripada babi itu. Kalau nggak ada, buat apa? Betul nggak? Tapi kan bisa gosip untuk persaingan bersama yang begitu. Tapi kan Bahkan kadang tidak jarang mereka perang-perangan, ngirim dukun lah, ngirim tanah kuburan lah untuk merusak saingan dia. artinya perlu nggak sih ada blogger yang kayak gini, Mas, gitu loh. Yang Ya, mau inilah mereview mereka ini. kan dicari kan mereka untuk mempermalukan. Kalau harusnya dibayar untuk mereview satu produk sehingga orang tertarik membelinya. Kalau yang terbalik mereview yang negatif, ya maksud saya kalau udah tahu negatif nggak usah direview lagi, tinggal laporan polisi. Dan proses stop. Kalau direview kan jadi panjang. Kenapa dia tidak melaporkan? Berarti kan ada keraguan ini orang bersalah tidak bersalah. Berarti dia juga satu kejahatan membiarkan yang jelek itu tetap ada dan hidup. Artinya atau mereview dengan fakta dan bukti yang nyata gitu, Mas, boleh nggak? Hampir semua nggak ada yang fakta. Nah, semua kan yang menjelekkan. Kalau fakta rata umum pasti rata-rata nggak ada juga yang ingin merusak atau merusak dagangan atau produknya. Tapi kalau mau dicari-cari ya bisa-bisa saja. Artinya hal-hal kayak gini nggak perlu terjadi ya, Mas? Ya niatnya dulu apa? Kalau niat untuk bagus, kalau niat untuk meras orang takut, menghancurkan orang, saingan, ada saingan. Bisa juga bayaran gitu. Oke.